Malam teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Randi Gogo. Dalam beberapa minggu ini, kurang lebih 1 bulan terakhir deh, saya banyak menemukan kasus bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan, leher kiri dan leher kanan. Mungkin setiap kali jaga atau setiap 2 shift saya menemukan satu pasien, bahkan di praktek juga banyak, kayaknya lagi viral nih di Kabupaten Sanggau. Jadi saya mau coba bahas sedikit. Ya, pembengkakan pada kelenjar ludah ya, atau biasa kita sebut dengan mams atau gondongan. Zaman dahulu waktu saya kecil, obatnya saya masih ingat banget, ditempel belau yang warna biru itu ya. Ternyata setelah menjadi dokter saya tahu itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, dan tidak nyambung dengan jenis penyakitnya. Cuman hoax itu sudah beredar puluhan tahun dan masih diyakini oleh masyarakat. Jadi saya coba meluruskan pemahaman biar banyak yang semakin mengerti. Jadi mumps atau gondongan penyebabnya adalah virus. Virus apa? Virus Paromyxovirus. Ya, namanya virus, kita harus ingat virus punya sifat namanya self-limiting disease. Apa itu, Dok? Itu adalah suatu virus yang dia mati dengan sendirinya dengan naiknya imun atau daya tahan tubuh. Ya, rata-rata virus ya self-limiting disease, termasuk ya COVID dulu. Nah, virus ini menyerang kelenjar parotis atau biasa kita sebut dengan kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini beradanya di bawah telinga, di bawah rahang, di kanan dan kiri. Dia bisa kena di dua-duanya, bisa juga salah satu. Kemudian gejalanya apa, Dok? Pertama yaitu pembengkakan dan nyeri pada area rahang atau pipi, karena dia ke pipi ya. Kedua ya demam, lalu sakit kepala. Ketiga mudah lelah, kemudian nyeri saat mengunyah. Ya tentu saja karena kenanya kelenjar ludah, jadi pada saat mengunyah agak ada terisi sakit karena pembengkakan tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya adalah cara mencegahnya. Ya, mencegahnya ya pertama imunisasi. Imunisasi apa itu, Dok? MMR. MMR itu apa, Dok? Yaitu mumps, measles, dan rubella. Itu biasanya dilakukan pada usia 18 bulan, kemudian diulang pada usia 5-7 tahun. Dok, apabila 18 bulannya sudah lewat, masih boleh nggak? Boleh, usia 3 tahun. Kemudian diulang lagi pada usia 5-7 tahun. Dok, pada orang dewasa gimana? Boleh apa nggak divaksin MMR? Boleh apabila pasien tersebut bekerja beresiko terkena kembali. Dok, saya sudah vaksin, tapi kok masih kena? Ya, tujuan vaksin itu bukan untuk menghindari supaya tidak terkena, tapi menghindari komplikasi berat. Ya, jadi disuntikin pengenalan terhadap antigen atau virus tersebut, jadi tubuh membentuk antibodi terhadap virus tersebut. Lalu pencegahan kedua bagaimana, Dok? Ya, cuci tangan setiap kali kita ketemu dengan pasien yang pembengkakan pipi kiri dan pipi kanan menggunakan sabun. Kemudian ya kalau bisa menghindari kontak begitu. Lalu yang paling baik ya seperti virus COVID kemarin, yaitu isolasi. Isolasi itu 10 sampai 12 hari ya. Makanya anak-anak sekolah yang kena itu saran saya untuk tidak sekolah. Biar teman-teman di sekolahnya tidak terkena. Jadi biar tidak makin banyak. Kemudian pemeriksaan penunjangnya apa, Dok? Ya, pemeriksaan penunjangnya yaitu tes swab pada pipi bagian dalam. Jadi dilakukan swab seperti COVID, lagi-lagi seperti COVID. Lalu tes darah. Nah, penanganan gondongan ini apa? Penanganan mumps ini seperti apa? Ya, namanya juga virus, maka yang pertama adalah harus cukup istirahat, makan yang banyak. Makan yang banyaknya apa, Dok? Ya, protein tentunya. Telur, daging, susu, ikan, bukan gula, ya. Terus yang ketiga, dikompres air hangat untuk mengurangi rasa nyerinya dan bengkaknya. Kemudian yang keempat ya konsumsi makanan lunak. Biar apa? Biar mudah dicerna. Kenapa? Karena tadi pembengkakan kelenjar ludah. Jadi semakin keras makanan, semakin bekerja keraslah kelenjar ludah tersebut. Kemudian yang kelima ya diberikan obat pereda nyeri atau demam. Ya bisa paracetamol, bisa ibuprofen. Kemudian yang terakhir, apabila perlu ya multivitamin. Lalu apabila kita curiga ada infeksi sekunder seperti bakteri, barulah pemberian antibiotik. Ingat, multivitamin dan antibiotik adalah yang terakhir, terutama antibiotik ya. Apabila pasien terkena mumps atau gondongan, obatnya bukan antibiotik, seperti itu.
Oke teman-teman, saya sudah membahas tentang penyakit MAMS atau gondongan. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Sanggau dan sekitarnya. God bless.